Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi ala ma an'am. Wa sallallahu ala sayyidil arabi wal ajam Muhammadin wa alihi ahlil judi wal karam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz fi surati Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatilun fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. At-Taubah 111. Kalau kita melihat, Islam adalah satu-satunya agama yang menjaga keamanan dan ketentraman. Islam adalah satu-satunya agama yang menjaga keselamatan jiwa seseorang, harta seseorang, hak-hak seseorang lebih dari agama yang lain. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Islam seperti pertumpahan darah, menumpahkan darah seorang manusia, merenggut kenikmatan hidup tanpa adanya kebenaran. Akan tetapi dalam syariat Islam, menurut logika, menurut undang-undang yang ada, diperbolehkan menumpahkan darah seseorang ketika orang tersebut adalah menjadi batu penghalang di dalam mewujudkan kebahagiaan, ketentraman, keselamatan para manusia. Sebagai satu contoh, dalam satu kota, dalam satu negara, yang mana di negara atau kota tersebut hidup seorang dokter dengan pengobatannya ketika tersebar satu penyakit di kota tersebut. Satu wabah menyerang, maka dokter ini datang mengobati orang-orang yang sakit, memberikan kepada mereka obat secara gratis tanpa memungut biaya, menjadikan mereka kembali sehat sehingga mereka bisa kembali beraktivitas, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kembali ceria. Nah, maka pada saat dokter ini berusaha untuk mengobati, memberikan bantuan kepada orang-orang tersebut, muncul orang-orang yang ingin menghalangi agar dokter ini tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sakit. Ketika dokter ini sudah menjelaskan kepada mereka tujuan daripada pengobatan ini apa, yaitu agar mereka menjadi orang yang kembali sehat dan mereka terselamatkan, tidak sampai mati. Tujuan daripada pengobatannya adalah seperti itu. Maka mereka semakin benci kepada dokter tersebut. Mereka semakin keras. Mereka mengancam dokter tersebut dan mereka mengancam orang-orang yang akan diberikan pertolongan, yang akan diobati. Karena orang-orang ini tidak menginginkan keselamatan,
Mereka tidak menginginkan orang-orang yang sakit tersebut selamat dan kembali menjadi sehat. Maka bukankah akal pasti akan menghukumi orang-orang ini harus mendapatkan satu hukuman? Contohnya seperti al-i'dam, digantung. Akal akan menghukumi bahwasanya orang-orang yang menghalangi dokter yang akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sakit ini, akal akan menghukumi bahwasanya orang-orang ini lebih jahat daripada binatang buas, lebih bahaya daripada binatang buas. Bahkan akal akan menghukumi bahwasanya orang ini lebih bahaya daripada penyakit itu sendiri. Al-marid huwal mujtama'ul jahiliyul fasid. Kita bisa contohkan siapa orang yang sakit itu? Mereka adalah masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah yang fasid. Dan dokternya adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan para badut yang mana mereka memusuhi Rasul, mereka adalah orang-orang musyrikuna Quraisy. Mereka adalah orang-orang kuffar Quraisy, yang mana mereka selalu memerangi Rasul sallallahu alaihi wa alihi ketika Rasulullah berada di Mekah. Mereka berusaha untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wa alihi, tetapi Allah menyelamatkan Rasul. Sehingga karena ancaman demi ancaman yang Rasul terima, menyebabkan sampai Rasulullah meninggalkan tanah kelahirannya, menyebabkan Rasulullah hijrah dari kota kelahirannya. Agar apa? Agar Rasul dapat melanjutkan dakwahnya. Maka ternyata Al-Muhrijun, para badut-badut ini, orang-orang musyrikun Quraisy, mereka tetap berusaha bagaimana menghalangi agar agama Rasul tidak sampai tersebar. Mereka tetap berusaha bantu-membantu untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, membunuh para pengikut agama Islam yang mereka anggap ini adalah merupakan agama yang baru. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam harus berdiri di hadapan mereka, membela dirinya, membela agamanya. Dan Rasul membutuhkan pembela-pembela yang siap untuk menghadapi para badut daripada orang-orang musyrikin Quraisy. Dan Rasul pun mendapatkan pembela dari orang-orang Al-Ansar dan Al-Muhajirun, orang-orang Ansar yang menerima Nabi di Madinah. Orang-orang Muhajirun, mereka adalah orang yang mendengarkan perintah Rasul dan mereka hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Tapi orang-orang Muhajirin ini di antara tengah-tengah mereka, di antara mereka terhadap orang-orang yang sudah tua. Ada anak-anak, ada para pemuda yang dalam jiwa mereka telah tertanam, telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Islam. Mereka memiliki satu kekuatan senjata. Senjata mereka adalah apa? Silahul iman. Yang mana silahul iman ini adalah merupakan aqwa silah, yaitu senjata yang paling kuat. Tetapi di awal-awal Islam, gharizah,
keinginan mereka, kecintaan mereka kepada kehidupan masih lebih tinggi daripada keimanan itu sendiri. Masih belum bisa terkikis cinta terhadap kehidupan dunia, sehingga merupakan satu hal yang sulit sekali bagi mereka untuk melakukan sesuatu, dan sesuatu itu resikonya adalah kematian. Mereka akan sangat berat ketika menyambut pedang-pedang dari musuh, tombak-tombak daripada musuh yang dihadapkan kepada mereka, khususnya jumlah mereka pada saat itu masih kecil, sedangkan musuh lebih kuat daripada mereka. Nah, terjadinya peperangan yang pertama antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin terjadi di satu tempat antara Mekah dan Madinah yang kita kenal dengan Badar. Rasul keluar dengan tentaranya ke Badar, disambut oleh kaum musyrikin yang mereka memang siap untuk memerangi Rasul. Mereka keluar daripada Mekah dan bertemu di satu tempat namanya Badar, dua pasukan. Jumlah kaum muslimin lebih sedikit daripada jumlah kaum musyrikin. Jumlah kaum muslimin 313 orang, sedangkan jumlah kaum musyrikin 900 sampai 1000 orang pasukan. Mereka kumpul di Badar. Musyriku Mekkah, kuffaru Mekkah, pemimpin-pemimpin mereka hadir pada peperangan tersebut. Ada Abu Jahal, ada majikan daripada Bilal, sehingga Rasul mengatakan Mekah sedang mengeluarkan faldatu kabidiha, putra-putra kesayangannya, hadir dalam perang Badar. Dan mereka dengan pedenya bahwasannya mereka mampu mengalahkan kaum muslimin. Dengan kesombongannya mereka meremehkan kaum muslimin. Akan tetapi Allah berkehendak dengan kehendak yang lain. Fakam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak satu golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Al-Imam Ali alaihi salam memiliki satu peran yang besar dalam perang tersebut. Imam Ali adalah an-nasibul aksar minas syaja'ah. Di antara sahabat-sahabat Nabi, Imam Ali adalah orang yang paling berani dalam memerangi musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dan paling banyak membunuh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Bukan berarti di sini bahwasanya Imam Ali adalah saffakul liddima, orang yang gemar menumpahkan darah. Tapi kalau kita lihat di sini, keimanan Imam Ali alaihi salam kepada Allah kana fauqa kulli gharizah wa kulli ittijah. Keimanan Imam Ali di atas daripada kehendak dirinya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Imam Ali semuanya adalah karena Allah.
Dan Imam Ali pada waktu itu masih muda. Kalau kita lihat orang yang masih muda jiwanya, dia masih ingin lebih banyak hidup, ingin menikmati hidup dibandingkan dengan orang-orang yang sudah tua. Maka orang-orang ini akan sudah banyak istilahnya merasakan manisnya dan pahitnya kehidupan, sehingga bagi orang-orang tua kematian adalah merupakan hal yang ingin mereka jemput. Tapi Imam Ali tidak ada rasa ketakutan sama sekali ketika dia berjuang demi agama Allah dan Rasulnya, padahal dia masih muda. Dan tidak ada dalam kamus Imam Ali al-jabnu, pengecut. Imam Ali siap menyambut kematian dengan senang. Dalam peperangan dia selalu menghadapi musuh, sehingga dia dikenal oleh orang-orang Al-Arab dan orang-orang Al-Ajam, Asja'ul Arab wal Ajam, orang yang paling berani. Dan dalam sejarah tidak pernah dalam sejarah orang yang memiliki keberanian, keutamaan seperti Imam Ali dalam keberanian dan lain sebagainya, selain Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat dalam peperangan-peperangan yang dihadiri oleh Imam Ali. Imam Ali adalah orang yang terbanyak. Imam Ali adalah orang yang paling berani dalam peperangan tersebut, yang paling banyak membunuh musuh. Orang yang berhadapan dengan Imam Ali, dia tidak akan selamat dari pedangnya. Ali pun tidak selamat daripada tombak dan pedang-pedang mereka. Sehingga kalau kita melihat dalam setiap peperangan, kita akan menemukan al-jurahat, beberapa luka yang ada di tubuh Imam Ali. Setiap selesai peperangan, Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam mengobati Rasul sallallahu alaihi wa alihi jika Rasul terkena pedang, dan Sayyidah Zahra juga mengobati Al-Imam Ali alaihissalam. Sehingga kata Sayyidah Fatimah, ketika aku mengobati Imam Ali alaihissalam, luka yang satu belum sembuh, maka muncul lagi luka yang lain. Karena keberanian Imam Ali, karena pengorbanan Imam Ali, karena perjuangan Imam Ali di dalam membela agama Allah dan Rasulnya. Dan seandainya bukan karena hifdzullah, penjagaan Allah, perlindungan Allah terhadap Imam Ali, maka Imam Ali dalam setiap peperangan yang diikutinya, mungkin Imam Ali termasuk daripada orang-orang yang terbunuh dari dalam peperangan tersebut. Ibnu Abil Hadid, salah satu ulama Mu'tazilah, dia menyebutkan, wa ammal jihad fi sabilillahi fa ma'lumun inda sadiqihi wa aduwwi. Adapun jihad di jalan Allah, maka sudah menjadi hal yang diketahui oleh musuh maupun kawan. Annahu, bahwasanya Imam Ali sayyidul mujahidin, pemimpinnya para mujahid. Wahal al-jihad li ahadin minan nas illalah. Waqad arafta anna a'zama ghazwatin ghazaha Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa ashadduha nikayatan fil musyrikin Badru al-Kubra.
Tidak ada jihad yang memiliki peran penting dalam jihad itu kecuali Imam Ali dalam jihad tersebut. Kalian mengetahui peperangan yang paling menentukan dan peperangan itu adalah peperangan yang paling berat dalam Islam, yang Rasul bersama sahabat-sahabatnya memerangi kaum musyrikin, itu adalah perang Badr Al-Kubra, yang terbunuh di dalam peperangan itu 70 kaum musyrikin. Dari 70 itu Imam Ali yang membunuh setengahnya. 35 orang terbunuh di tangan Imam Ali seorang diri. Sedangkan 35 sisanya terbunuh di tangan kaum muslimin dan para malaikat yang mereka turun dan mereka ikut perang bersama kaum muslimin. Kalau kita merujuk kepada kitab Maghazi Muhammad bin Umar Al-Waqidi dalam kitab Tarikh Al-Ashraf karya Yahya bin Jabir Al-Baladhiri dan selainnya, maka kita akan menemukan kebenaran daripada riwayat tersebut. Ini baru perang Badar, belum perang Uhud, belum perang Khandaq dan peperangan-peperangan yang lainnya. Imam Ali adalah orang yang memiliki andil paling besar dalam setiap peperangan. Nah, kita akan melihat peran-peran Imam Ali dalam setiap peperangan yang diikutinya, yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana peran Imam Ali dalam setiap peperangan tersebut, yang kita awali dari perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya. Yang jelas Imam Ali adalah orang yang memiliki keberanian dan yang paling berani dibanding dengan sahabat-sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Asja'u as-sahabah. Nah, ini peperangan yang dihadiri oleh Imam Ali. Dan inilah peran Imam Ali dalam peperangan-peperangan tersebut. Ini sebagai mukadimah, insya Allah kita pada pertemuan berikutnya akan membahas bagaimana dan apa saja peran Imam Ali dalam perang tersebut. Hadza minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.